Oke guys, jadi pada konten kali ini nih gua mau nyuguhin bukan gameplay ya, tapi gua lebih mau ngobrol santai sama member gua sendiri, yaitu Ether Comel guys. Dan kebetulan di samping gua udah ada dia nih. Jadi langsung aja kita perkenalkan diri dulu ya. Gimana nih? Ini siapa nih Mel? Nah, nama gua Karim, gua dari Surabaya, domisili Surabaya. Keseharian gua itu kuliah, Bang. Kuliah keseharian. Nick Ether Comel. Nah, Nick Ether Comel. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Mel ya. Iya, Slow aja, slow relax gitu kan. Gue mau nanya beberapa pertanyaan doang sih, nggak apa-apa kali ya, santai kan? Gak apa-apa. Nah, kebetulan juga nih ya, sebelum gue masuk ke pertanyaan, kalau lu itu kan salah satu member Eternal yang gue tarik dari custom room kan saat itu kan? Iya, Bang. Jadi gue mau ngasih tahu juga ke kalian kalau Comel ini adalah member Eternal yang dulunya sering masuk ke custom room gua dan gua tarik ke gue dan sekarang bisa main di FFML gitu. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan nih Mel ya. Santai aja, relax. Pertama nih Mel ya, bagaimana sih nih pertama kali nih waktu gue nawarin lu buat ikut main di FFML, yang lu tahu lah FFML ini kan salah satu turnamen yang bergengsi gitu lah. Gimana sih rasanya gitu? Gua pertama kali ya bersyukur banget karena ya siapa yang nggak pengen ke tur besar kayak gitu besar, ya. Iya, Semua orang pasti mau lah ya. orang gitu pasti kan. mau ya, karena itu aku bersyukur bang, karena FFML tuh nggak semua orang bisa ke situ gitu. Cuman orang-orang tertentu lah ya kayak gitu kan. Iya bang. Pokoknya seneng lah ya pasti perasaannya ya. Nah terus perasaan lu nih ya setelah masuk e-sport yang bisa main di FFML itu sendiri, gimana tuh perasaannya nih? Perasaan gua sih bangga banget bang, ya? Bangga banget karena udah sampai kesini, gua bisa sampai kesini. Karena kesitu pun itu jalan yang nggak mudah banget. Mudah ya, kesitu, itu ya anggap aja jalan yang cukup luar biasa lah buat lu kayak gitu ya. Iya. Terus apa aja kegiatan yang lu lakuin di GH nih? Kegiatan gue sehari-hari kayak pagi itu bangun pagi, tiap hari pagi olahraga sedikit, olahraga lah ya. Oh anjir, push up, habis gitu mandi, sarapan, habis gitu kita latihan bareng sama teman-teman gitu sih. Terus kegiatan dulu sebelum di GH sama di rumah pas di Surabaya, menurut lu nih ya secara pribadi enak mana gitu? Menurut lu sendiri gitu loh. Kalau gua jujur lebih nyaman di rumah sendiri kalau gua ya. Iya. Gitu kan. Menurut gua sih ya enak di rumah ya. Tapi mau gimana lagi karena harus di GH, jadi mau nggak mau kita ke GH semua. Karena juga kan kalau di GH itu latihannya lebih intens ya. Kita lebih berhadapan sama teman-teman langsung ya, interaksi langsung gitu ya. Lebih teratur lah di situ latihannya. Kalau di rumah kan itu latihannya terserah mau latihan jam berapa. Kalau di GH kan nggak ada jadwalnya. Jam segini latihan, jam segini scrim gitu. Kayak lebih disiplin aja ya. Lebih disiplin kalau gitu. Terus apa sih ini yang lu rasain ketika naik panggung besar nih? Maksud gue tuh lu kan main di day kedua di FFML kan, dan itu kan hari pertama lu ya, dan gua lihat kayak misalkan kalau gua ngeliat sih secara jarak jauh gitu, gua lihat lu di situ banyak yang lu rasain sih, entah nervous, entah nggak fokus bisa jadi karena nervous ya, karena grogi. Itu wajar sih. Kalau dari lu sendiri, gua pengen tahu nih dari lu sendiri gimana rasanya kayak gitu pertama kali gitu. Ya gua sih pertama kali ke situ ya, namanya panggung besar pertama kali ke situ. Gua sih rasa gua ini grogi banget bang, grogi. Pasti. Kayak tangan itu kayak dingin gitu. Dingin ya. Misalnya kayak apa namanya? Apalagi sih atmosfer di situ dingin kan. Gua tahu kok. Kebetulan di situ paham itu dingin banget. Ditambah grogi. Jadi kayak misal ini kepecet ya, sebenarnya gitu. seharusnya udah kepecet tapi karena grogi, karena grogi itu kayak pecet tuh kayak nggak kepecet gitu doang sih. Emang kayak gitu sih. Emang kalau pertama-tama itu emang semua maksudnya tuh semua pro player awalnya tuh kayak gitu, karena mereka belum terbiasa. Tapi ketika di saat mereka udah terbiasa di panggung gitu, maksudnya mereka tuh bisa antisipasi grogi dia gitu, jadi dia main lepas gitu. Kalau gue lihat kan lumayan nggak lepas kemarin kayak gitu kan, itu wajar sih, apalagi orang pertama naik panggung ya. Itu
turnamen major besar ya, maksudnya ada kamera gitu. Orang yang nggak biasa turnamen offline, kayak turnamen city turnamen aja pasti mentalnya koyak, apalagi turnamen besar, itu wajar lah kayak gitu kan. Iya. Gua masih bisa maklumi sih, untuk orang pertama kali main itu sangat wajar menurut gua kayak gitu. Kecuali lu udah berkali-kali, udah 2 bulan, maksudnya udah sering lah, udah 10 kali lebih, tapi kayak gitu baru itu bego kayak gitu menurut gua kayak gitu. Nah terus nih ya, gimana nih pendapat lu tentang lawan-lawan di FFML kemarin? Ya kalau lawannya sih di situ semua itu pro player semua bang. Jadi di situ orang main itu ada perhitungannya semua di situ. Jadi nggak tiba-tiba langsung main aja kayak di ranked, nggak. Di situ orang sudah tahu semua kayak meta-meta gitu. Jadi lebih berhati-hati banget sih di situ. Lebih berhati-hati ya. Lawannya sih ya lawan pro player semua situ bang. Iya iyalah, namanya juga Free Fire Master League itu kan. Free Fire Master League kan itu kan salah satu ini orang yang udah kefilter, yang benar-benar punya bakat bisa main di Jadi situ. udah kebayang situ apa namanya pro player situ itu orang dari seluruh Indonesia di situ. Jadi Seluruh gimana dunia. ya? Jadi rasanya itu kayak waduh gua ini apa namanya? Gua ini lawan orang pro player se-Indonesia ini. Beda kan lawan sama ranked, beda jauh Iya, kan. beda lah bang. Beda Kalau ya. di ranked mah Kalau di terobos ranked, aja. terobos ya. Itu kalau mau terobos kan banyak perhitungannya bang. Terobos ya, kalau misalkan di FFML itu sendiri, lu kalau misalkan terobos, lu salah langkah aja lu masih mati gitu kan. Emang Jadi ayam. jadi ayam ya, penuh Iya. perhitungan lah ya kalau main di situ ya. Terus gimana nih antisipasi lu latihan selama di GH nih? Kalau gue sih di GH, selama di GH sih latihannya sih itu aja scrim doang, scrim sama temen-temen latihan bareng gitu. Ada jam-jam khusus nggak sih menurut lu? Jam-jam khusus? Kalau ya? jam khusus itu sebenarnya nggak ada sih bang, tapi cuma dipatokin itu berapa kali scrim gitu doang. Nah, gitu doang sih. Nah terus nih gua tahu nih kabarnya kalau lu misalkan mundurin diri kayak gitu kan. Kenapa sih milih mundur dari e-sport dan keluar dari FFML ini sendiri, sedangkan lu kan pertama antusias pengen banget main di sini kayak gitu. Iya. Ini pasti kalau gua rasa sih ada kendala yang menurut gua sih emang penting banget, jadi bikin lu milih mundur. Nah kenapa Iya. sih kayak gitu loh? Yang pertama sih karena permintaan orang tua sih bang. Harus melanjutin studi kuliah. Studi kuliah, Kan ya. terlagi ini kan studi baru nih, semester ganjil nih. Semester ganjil, ya. Kan baru nih. Jadi ini orang tua itu memilih untuk apa namanya? Lebih fokus ke lebih kuliah fokus dulu ke gitu. kuliah dulu, jangan itu dulu, fokus ke sana dulu katanya. Ya udah mau gimana lagi, mau nggak mau ya harus itu bang, mengundurin diri. Harus mundurin diri ya, dengan berat hati gitu Dengan ya. berat hati mundurin diri. Iya sih, apalagi emang kuliah itu kan penting. Kalau menurut gua main kuliah itu penting gitu kan, apalagi yang di dunia e-sport itu kita nggak bakal kekal gitu, maksudnya apa sih namanya, bekal kita itu nggak bakal bagus lah kalau cuma di e-sport. Kita lebih baik kayak di dunia pendidikan yang real aja, kita bicara realistis gitu kan, kita bicara realistis aja. Kalau pendidikan kita udah selesai, kedepannya terserah kita mau ngapain kayak gitu kan. Nah gue setuju sih kalau misalkan lu milih, gue mau kuliah dulu nih bang kayak gitu kan, nanggung e-sportnya ketunda nih, walaupun gue padahal di hati kecil gue pengen banget ke e-sport kayak gitu, tapi gue lebih milih kuliah. Itu gue setuju lah, karena mau gimana pun mungkin dengan cara itu lu bisa ngebanggain orang tua lu. Misalkan orang tua tuh senang kalau kita kuliah lulus gitu kan, apalagi berprestasi di dunia kuliah, di dunia pendidikan lah ya. Orang tua tuh seneng gitu. Setelah itu baru lu setelah itu barulah lu bebas mau ngapain kayak gitu kan. Nah terus rencana lu nih setelah ini mau ngapain kayak gitu? Kalau rencana gua sih setelah ini sih mau fokus kuliah dulu ya. Fokus kuliah. Main FF tetap nggak? Pasti Pastilah ya, gila sih kalau nggak main. Kalau ada waktu luang sehabis kuliah atau apa itu pasti main lah bang. Pasti main ya, rajin-rajin lagi gitu ya. Lagi main ya sambil itu nekunin apa tuh? di YouTube. Oh di YouTube juga Mel? Ada. Apa nama channelnya Mel? Tercomel. Oke, jadi ntar kalian bisa cek aja ya guys ya, di sini nih ada di sini Tercomel ya, bisa langsung aja di subscribe guys ya, langsung di support juga ya.
teman kita ini semoga bisa besar juga channelnya Mel ya, kayak Bang, gitu amin. kan. Yang penting kalau itu fokus aja lah Mel, Iya. kuliah nge-YouTube jadi publik lagi aja lah kita lah kayak gitu. Sengaja lu udah ngerasain kayak Iya. gitu. Terus nanti nih kalau misalkan lu kuliahnya udah aman nih, udah di posisi aman, pengen gak sih balik lagi nih ke dunia kayak gini kayak gitu? Kayaknya kalau itu sih Hah? lihat ke belakangnya aja bang. Heeh. Itu maunya di mana nanti, rezekinya di mana kan nggak tahu Nggak nanti. tahu, dipikirnya dulu ya. Kalau misalnya ada rezeki di situ ya mau nggak mau ya harus lanjut ke situ. Gitu. Nah, oke Iya lah. sih. Jadi kayak gitu aja kali ya teman-teman. Sama terakhir nih Mel, gue kan sebagai leader nih, gue Iya. mau kasih hadiah ke lo kayak gitu kan. Kan selama ini lo keluhin kalau misalkan HP lu tuh nggak support untuk main. Apalagi kan gue sempet ngajak lu ke Discord, nggak, agak berat nge-freeze Iya. kayak gitu kan, pakai kipas yang berisik banget kayak turbo gitu kan. Nah ini gue ada hadiah nih kebetulan nih ya. Ini HP gaming sih, HP gaming. Nih buat lo nih Mel gitu. Ya. Semoga lah kedepannya gitu kan lo makin rajin main Free Fire-nya, apalagi nanti mungkin secepatnya Free Fire ini bakalan jadi Free Fire Max ya. Lu tahu sendiri lah kalau Max itu kualitasnya luar biasa kan. Iya, Bang. Nah di Bagus. server luar itu, di server luar, di server Vietnam tepatnya itu dia udah pakai Free Fire Max. Kalau kita belum update di Indonesia, kalau di sana udah update. Nah nanti juga SG-nya tuh bakal muter, SG puter, lu tahu nggak sih zaman PB? Oh iya tahu. Nah dia reloadnya kayak gitu nanti. Oh, Free Fire Max itu reloadnya kayak zaman PB SG puter kayak gitu kan. Mantep sih. Jadi ya, anggap aja ini hadiah ini sebagai ucapan terima kasih gua gitu kan, karena lu udah ngebawa nama Eternal di turnamen bergengsi gitu kan, yaitu Free Fire Master League ya. Walaupun maksud hasilnya nggak maksimal, tapi gua tau lah itu udah kalian maksimalin dan itu juga lu pertama kali main di situ kayak gitu kan. Ya semoga nih HP bisa bermanfaat lah, bisa makin inilah, makin apa namanya, makin semangat lah. Ini lu gimana nih, seneng gak nih El? Seneng banget lah Hah? bang. Kapan lagi dapat? Kapan lagi buka aja lu, buka Buka emang nih ya? buka aja nih, ini baru nih ini baru nih ya, ini Black Shark 3 nih Mel. Waduh. Ini baru Mel, lu buka aja Mel, tunjukin nih ke kamera nih kalau ini baru nih. Ini guys ya. Nih gila sih, Gila sih ini. gua aja HP gua buluk Mel. Wah, Waduh. ini baru nih ya. Ini baru nih guys ya. Ini Black Shark nih baru nih. Ini Black Shark 3 nih. Tuh masih kinclong banget. Wah, mantap sih. Ini udah Waduh. milik Comel nih. Ini resmi nih milik lu nih Mel. Ini setelah lu mau diapain nih. Udah resmi Waduh. milik lu nih. Wah, makasih banyak banget bang ini. Waduh. Gua ini HP nggak semua orang punya kayak gini bang. Waduh. Ya biar Makasih gamers banyak. banget lah, biar gamers banget kayak gitu kan. Ya udahlah, jadi kayak gitu aja Mel ya. Thank you nih Mel ya. Iya, Bang. Thank you udah diajak-ajak ngobrol kayak gitu kan. Iya. Oke nih guys ya, jadi pada kali ini kayak gitu aja guys ya, ngobrol-ngobrol kita sama Comel gitu kan. Semoga juga buat kalian yang punya cita-cita ingin menjadi pro player, kalian tekunin, kalian semangatin, nanti siapa tahu punya jalur gitu, punya jalur ya ke sana dan kalian bisa mencapai itulah, gue yakin, karena semua orang pasti bisa mencapai hal-hal seperti itu. Yang pasti kalian harus semangat sih, intinya kayak gitu. Kalau orang nggak semangat nggak bakal bisa gitu. Kalau kita cuma berangan-angan doang itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi sekian aja langsung pada ngobrol-ngobrol santai kali ini, gue tutup langsung. Oke, dadah, bye.